Bapak Ibu yang saya muliakan, maka waktu ini dirahasiakan tetapi pasti. Maka kata Nabi, ismasika fa innaka mayyitun. Kamu boleh hidup selamanya, tapi ingat mati itu pasti. Maka malaikat Israel ketemu Nabi Muhammad, sini Mat, ada apa Israel? Kita sesama utusan Tuhan, sampaikan pada umatmu di karang dalam ya situlah pokoknya situ, bahwa tugasku satu, saya akan cabuti nyawanya satu persatu, urut dari tengah-tengah itu sama yang mau pulang-pulang terus baru ke depan-depan, baru ke bapak-bapak, baru terakhir sih kalau mau. Ya Israel, kalau itu yang ku beritahukan, seluruh umatku tahu. Yang paling penting ya Israel, apa alamat, tanda, indikasi, pertanda kalau kamu udah dekat dengan umatku dan umatku segera kau cabut nyamuk. Oh banyak. Kalau memang banyak, tolong bocorkan. Ya sudah, kalau gitu saya bocorkan 3, sampaikan pada umatmu di Pangandaran. 1, orang dekat dengan kematian, kata Israel, saya kasih tanda dia kalau orang itu sudah mulai berubah warna rambutnya. Jadi sudah mulai berubah. Mohon maaf Pak Menteri, Pak. Mohon maaf, benar, mohon maaf. Ini yang sudah mulai putih-putih, insya Allah nggak lama lagi, billahi taufik. Maka dalam Islam uban tidak boleh dicabuti karena itu sudah pertanda. Saibah itu tidak boleh dicabuti karena itu tidak. Mohon maaf, karena itu tanda kalau sudah mulai putih, tinggalkan dunia hitam. Sudah tutupan botolmu dalam bahasa Jawa. Sudah tinggalkan ajab-ajab. Sudah saatnya dia sudah mulai, matahari itu sudah dia condong ke barat. Sudah mulai asar, sebentar lagi maghrib, terus billahi taufik. Maka kata Nabi, 40 tahun saya tidak masuk di dalamnya. Kalau 40 tahun ke atas, kebaikannya nggak ditambah, kemaksiatannya nggak dikurangi, masjid nggak pernah dikunjungi, masih asyik dengan kemaksiatan, sulit diharapkan dia selamat hidupnya dunia sampai akhirat. Orang sekarang mengatakan life begins at 40. Kehidupan itu ditentukan di usia 40 tahun. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, kesadaran itu harus dimulai dari pokoknya 40 tahun sudah saatnya. Kalau sudah mulai putih, tinggalkan dunia itu. Maka yang putih-putih mohon perhatian, itu tanda dari Israel. Kalau itu disemir, malaikat tahu ini semiran apa enggak. Malaikat mau ditipu semir. Ini sudah tanda. Tanda yang kedua, orang dekat dengan kematian kalau sudah tidak berfungsi seoptimal organ tubuh, melihat tidak dengan jelas, ingatan sudah mulai lupa, pendengaran nggak terang. Mohon maaf. Halo? Masih bisa fokus nggak nih? Coba supaya tidak mudah pikun dan masih bisa fokus, tangan kanan diangkat semuanya. Ya, gerakan. Saya cari tali sufi, Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir, nanti ada tali sufi, orang muter ratusan kali gak jatuh karena ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Kata Ibnu Arabi, kalau Anda ikut Thariqah nanti Allahu ratusan kali gak jatuh, bukan Anda yang gerakkan, tapi Allah yang gerakkan tangan kita. Lebih gini lagi, kayak mau copot, nanti refleks kita, lebih gini lagi, semua lihat saya, agak jarang ditegakkan, semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih gini lagi, kalau mau copot, lebih gini lagi, semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih gini lagi, pegang dagu, 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 dagu, ibu pegang dagu, ibu pegang dagu, ibu pegang dagu, ibu pegang dagu, ya Allah, bu pegang dagu, pegang dagu, ibu pegang dagu, dagu ya Allah, bapak pegang dagu, pak pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, dagu ya Allah, dagu, dagu pak pegang dagu, pegang dagu, dagu ibu pegang dagu. Nah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ibu, bapak saya tanya, dengar nggak? Saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Maka semuanya begini.
Karena Bapak Ibu saya dulu melihat saya, ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul? Makanya saya sejak turun dari bandara, sejak saya naik Susi Air tadi, mohon maaf Bu, Susi Air penumpangnya hanya tiga aja, satunya staff, jadi cuma 2 penumpangnya. Saya campur tadi. Itu saya turun bukan untuk dikasih minum, diajak foto. Karena sering lihat saya di TV, pagi tadi saya dengan Mama Berdede, ada yang lihat? Nah, pagi, sore tadi saya dengan Deddy Corbuzier, saya sering lihat saya di TV. Kalau saya siaran di radio, satu pun nggak ada yang minta foto ke saya. Yang ketiga, makanan nanti saya ceramah 8 jam, nggak masuk di hati kalau Bapak Ibu nanti nggak fokus ke saya. Yang keempat, mohon maaf, pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini, semuanya begini. Ibu nggak usah tertawa, tapi 8 kali nggak turun. Sama ibu itu juga ada 8 kali, 9 kali mah. Itu pun turun karena dipukul sebelahnya. Dagu. Yang keenam, ternyata orang itu punya asas keterpengaruhan, betul? Coba sebelum saya lanjut, semuanya lihat saya dulu supaya fokus. Nanti akan saya lanjut. Kamu peci saya warna apa, Bu? Tolong semuanya jawab, peci saya warna apa? Salam itu warnanya apa? Semuanya jawab, salam itu warnanya apa? Oke, peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Aspal warnanya apa? Arang warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu mohon maaf, kayaknya malam ini saya nggak bisa melanjutkan tausiah karena yang hadir di sini orang Idan semua. Saya baru tahu di sini, ternyata di sini ada kelelawar tidurnya waktu malam. Idan. Tolong Pak Kepala Desa diisi sendiri aja, jangan main. Jadi rakyatnya ikan semuanya. Jadi kelelawar tidurnya waktu tadi malam. Wah, kenceng bentak lagi. Malam. Uang udah salah, kenceng lagi. Kalau memang operasi plastik gak usah ngaku dipukuli. Ibu, ternyata orang itu punya asas keterpengaruhan. Makanya saya tidak ingin dipengaruhi. Nyatanya satu orang aja pengaruhnya banyak. Makanya saya tadi mohon maaf kalau ada anak kecil, pengajian anak kecil itu kalau rame itu anak kecil itu wajar. Tapi karena anak kecil diem itu nggak normal. Tapi kalau rame ya nggak normal pengajiannya. Makanya saya suruh evakuasi, itu maksud saya bagus anak kecil diajak pengajian baik, tapi jangan sampai di depan diri malah nanti mempengaruhi yang lain. Ibu baru semuanya lanjut. Maka kematian itu pasti. Yang kedua, kata Israel, kalau sudah berubah warna rambutnya. Yang kedua, orang dekat dengan kematian ketika fungsi organ tubuhnya tidak normal dengan baik. Sudah deh, melihat tidak dengan jelas, ingatan sudah mulai. Kalau orang Jogja bilang itu gampang. Orang itu hati-hati Pak, Bu, segera akan agamanya diperbaiki kalau sudah kena penyakit 15B. B pertama mulai blabur, burem, buta. Berikutnya mulai budek. Ciri-cirinya kalau telepon itu pindah dari mulut ke telinga, mulut ke telinga. Saya sering lihat orang di Pangandaran ini, ya Allah, telepon itu ya Allah, itu mulut di dunia, itu seluruh dunia. Handphone itu sini Pak, pas dibikin untuk mikrofon, sini untuk speaker, jadi sudah pas. Tapi kalau orang sini telepon, halo, halo, halo. Gimana? Ya, itu sudah dekat dengan kematian. Pak Jokowi telepon.
pengganti Menteri Idrus Marham. Oh malah WA nih, WA. Pak Ketua Panitianya mana? Ketua Panitia ini. Oh ya, ini ada WA ini, suruh ke istana besok pagi. Galon aquanya habis. Sekarang ngapain? Ibu bapak yang saya muliakan, jadi orang dekat dengan kematian kalau sudah mulai belabur, udem buta, budek, sudah mulai bingung, nggak tahu mana dagu, mana jidat. Ada kelelawar tidurnya waktu cepat lagi mati, sebentar lagi mati. B berikutnya sudah mulai geser-geser, pengajiannya setengah jam, kencingnya 4 kali gitu. B berikutnya batuk-batuk lah, itu batuk-batuk. B berikutnya sudah mulai napasnya berbunyi. Nih. Apalagi kalau tidurnya tidak berhadapan-hadapan suami istri. Suami nyusul malah cuci. Sana tidur luar sana, batuk dulu. B berikutnya kalau sudah mulai bau balsem, PPO, B berikutnya mulai boyok itu pinggang. Kalau pengajian ini cari sandaran, sebelah sandaran. Dekat dengan kematian. B berikutnya mulai buyutan, tremor, Parkinson, dan BB yang lain. Terakhir kata Israel, hati-hati kamu, segera dekat dengan Tuhanmu, segera kamu merapat tentang ibadahmu perbanyak kalau sudah mendekati asalmu. Apa maksudnya ya Israel? Manusia itu dari tanah, makanannya dari tanah, kecenderungannya ke tanah, akan kembali ke tanah. Maka setiap orang itu akan ditarik kembali ke tanah, akan dikembalikan ke tanah. Karena sifat tanah adalah menarik kembali apapun yang diberikan. Tanah ngasih buah, buah jatuhnya ke tanah. Debu pun terbang, jatuhnya. Ada Ustaz, tempat saya itu mangga banyak kok habis, di tanah nggak ada, itu dicuri orang. Akhirnya jatuhnya, maka orang ngantuk ya, mulai ke tanah, ke depan, ke samping, duit ya. Nggak ada orang ngantuk lu nggak semua. Maka itu diingatkan, hati-hati kamu kalau sudah semakin tua, semakin mendekati hijrah. Karena hijrah yang sesungguhnya adalah dari alam kandungan, kita pasti hijrah ke dunia, dari dunia ini pasti hijrah ke akhirat. Yang kedua, maka kata Nabi, ismasita fa'innaka mayitun. Untung manusia itu mati tidak tahu dan tidak ada kematian, tidak urut abjad. Sebab kalau mati urut abjad, yang mati pertama Agus, yang kedua Budi, yang ketiga Cecep, yang keempat Dedi. Yang kelima Indang, keenam Tatang lama, Tatang. Ini saya tuh lama, tapi tidak mesti urut abjad, bisa saja dari terakhir Zainal, bisa saja. Tapi seringnya itu dari depan, Pak. Mohon maaf. Dan itu semuanya pasti mati. Maka yang kedua kata Nabi, bukan kepastian matinya tidak penting. Yang penting lagi, yang kedua diingatkan hukmasita. Cintai apa saja yang di bumi, tapi ingat yang kau usahakan di bumi ini akan berpisah denganmu. Kita bikin rumah sebagus apapun, rumah tidak dia bawa mati, betul? Kalau rumah dibawa mati, ngumpul satu orang aja bisa 3 bulan nggak selesai, betul? Masya Allah, jabatan tidak bawa mati. Maka jangan bertengkar hanya karena pilpres. Toh presiden itu paling 2 periode, betul? Potong jari saya, 7 tahun lagi Jokowi tidak akan jadi presiden di Indonesia. Oh, saya ahli politik, saya tahu. Dan potong jari saya, insya Allah 11 tahun lagi, 12 tahun lagi, 12 tahun lagi Prabowo juga tidak mungkin jadi presiden di Indonesia, betul? Karena kita tahu jabatan di jabatan mana. Apakah jenderal itu dibawa mati? Di dunia aja nggak bisa dibawa, baru ke warung makan aja jenderalnya nggak dibawa. Mentang-mentang jenderal, siap komandan.
Aduk 3 kali, siap, berjalan 1, 2, 3, minum, laporan selesai. Pak Kapolsek itu Kapolsek komandan kalau di kantor, tapi kalau dengan Bu Kapolsek apa masih bawa Kapolseknya? Istri siap komandan, masuk siap lapangan, tidur siap laksanakan, buka. Lanjutkan, nggak mungkin. Jangankan itu, gelang, kalung, cincin tiap hari melekat dalam diri kita, nanti kalau mati dan dicabut, betul? Padahal wanita punya cincin kalau omongan dia belum. Ditanya toilet itu kanan kiri lah, naik. Punya cincin pegang mic kiri ya Allah, itu nyanyi depan tola alfa tumala insaniya ada. Yang tahu cincin yang begini ya. Sampai cuman di pasar tanya udang aja sekilo, Bu, udangnya sekilo biar tahu kalau cincinnya gede-gede. Tapi yang jual, untuk yang jual itu aslinya orang Jawa, nggak mau kalah, giginya pakai emas. Ya, sekilo Bu, 10.000. Oh, baru mati tidak boleh, tidak boleh. Nah ini namanya kalau beli. Saya promo loh, Pak Dokter promo di 20% ya. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi nanti kalau keluarga saya kesini harus free ya. Sudah saya sebut terus Palupi, Hotel Palupi. Bapak ibu yang saya muliakan, luar biasa. Tapi apa dibawa tidak? Makanya paling geli kalau ibu-ibu, ya Allah Bu, sudah tua giginya pakai emas, ya Allah. Itu saya hanya bayangkan gimana nanti kalau mati, kasihan cucunya. Mau ngambil warisan itu bedah mulut dulu. Neneknya mati dibuka mulutnya, ngapain? Nyari warisan. Lebih parah itu kalau di Pangandaran ada juga yang menyimpan uang itu ya Allah. Saya itu pernah Pak, tapi di mana ya? Di pokoknya daerah sana. Ciamis ke Ciamis itu mau masukkan kotak infak itu, ya Allah, ngambil uangnya itu di mana itu Pak, di apa kotak, ya Allah kotak. Itu saya hanya bayangkan, itu kasihan copetnya. Jadi kalau mau nyopet, wah permisi punten, itu juga ada yang kehilangan, sampai Pak Kapolsek bingung, ya Allah. Nah, kok bisa hilang gimana teh? Oh, saya simpen di mana? Di sini. Nah, kok bisa hilang? Saya pikir cuma megang, Pak, ternyata ngambil. Ya Allah, kurang ajar. Kamu anak kecil diem aja nggak ngerti. Makanya saya senang dimulai, sudah malam dimulai, oh masih tidur aja, kamu tidur. Bapak biasa.